Baiklah, kembali lagi di channel Fisika Semudah Senyum. Pembahasan kali ini adalah seputar usaha dan energi. Ini juga masih ada hubungan dengan materi sebelumnya, yaitu gaya dan juga gerak, begitu ya. Nah, di sini usaha yang dimaksud yang akan kita bahas itu bukan usaha dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan seseorang berusaha untuk belajar supaya dia pintar, gitu, tapi tidak seperti itu. Dan usaha di dalam fisika nanti akan berkaitan dengan gaya dan juga nanti berkaitan dengan perpindahan. Ya, walaupun nanti di perpindahan ini ada juga berkaitan dengan kecepatan dan yang lainnya, tapi secara umum ini kaitannya adalah gaya dan perpindahannya. Dan usaha sekali lagi ini adalah besaran vektor yang nanti berkaitan dengan arah begitu. Begitu juga energi ya. Kita langsung ke pembahasan. Nah, jadi nantinya di konsep usaha ini dalam fisika itu yang dimaksud dengan usaha itu adalah besarnya gaya, secara mudahnya ya, besarnya gaya yang dia menyebabkan perpindahan atau menyebabkan gerak yang itu dikalikan dengan perpindahan yang searah dengan arah gayanya. Atau kok mudahnya itu tinggal gaya dikalikan hasil dari gaya dikalikan perpindahan. Secara mudahnya seperti ini. Tapi ada syaratnya, syaratnya adalah searah. Dengan arah gayanya. Nah, jadi di sini harus searah atau sebenarnya juga nanti bisa juga berlawanan arah. Yang penting dia tidak 90 atau tidak tegak lurus begitu ya. Nah, contoh kalau misalkan ada seseorang yang dia mengangkat suatu benda, misalnya di tangannya, ada benda di sini, kemudian dia diam saja, walaupun dia misal bergeraknya ke kanan misalkan, tapi kan benda ini dia ditarik ada gaya berat gitu ya, dan juga ada gaya angkat dari tangan gitu, kita misalkan dengan N. Nah, gaya ini kan dia tidak apa tuh dengan perpindahannya itu tegak lurus ya, sehingga kalau yang seperti ini, oh ya usaha simbolnya itu adalah W dari bahasa Inggris mungkin work gitu kan. Sehingga kalau yang seperti ini dia tidak searah, berarti usaha dari ini adalah nol. Tapi kalau misalkan ada orang yang dia mendorong sebuah benda, ini ya didorong ke kanan gitu dengan gaya F, kemudian dia berpindah sejauh X misalkan, ini juga misalnya tadi kan bergerak di sejauh X. Oh, biasanya simbolnya tidak dengan X ya, simbolnya dengan S. Nah, sehingga nantinya misalnya dia berpindah sampai ke sini dalam waktu sekian detik begitu. Nah, ini dia baru punya usaha karena dia searah. F-nya ke kanan, perpindahannya juga ke kanan begitu. Dan usaha itu disimbolkan dengan F dikalikan dengan perpindahannya. Nah, kemudian kalau dia miring juga sama sebenarnya prinsipnya dengan konsep ini. Jadi harus dibuat searah. Jadi kalau misalkan gayanya miring gitu, misal miring ke sini, F dengan sudut tertentu, berarti yang dipakai adalah tentu saja yang dia mendatar. Dan yang mendatar ini adalah F dikalikan cos dari sudutnya gitu kan. Sehingga rumusnya tetap ini, tetapi F yang digunakan bukan F yang miring seperti ini, tapi adalah F yang mendatar atau searah dengan perpindahannya. Misalnya dia bergerak ke kanan begitu ya. Bergerak ke kanan sejauh, bisa dia berpindah sejauh S begitu, berarti kalau yang seperti ini nantinya jadinya adalah usahanya itu F dikalikan yang mendatar ya, yang cos berarti F cos theta dikalikan dengan perpindahannya S. Ya. Jadi ini untuk konsep usaha dalam fisika begitu. Yang seperti ini dia nantinya akan sama dengan nol. Kalau yang dia kondisinya seperti ini. Yang dia gayanya ke bawah
atau gayanya ke atas misalkan, tapi perpindahannya ke horizontal gitu ya. Ini seperti ini dia, atau kebalikannya, dia geraknya horizontal tapi perpindahannya vertikal. Inilah konsep usaha. Lalu selanjutnya, berkaitan dengan usaha, oh ya, satuannya untuk keterangan tentu saja ini sudah F itu gaya. Saya tuliskan kembali. F itu adalah gaya ya. Kemudian S itu adalah perpindahan. Ini huruf S. W, usaha. Untuk satuannya tentu saja gaya itu Newton. Perpindahan itu meter. Kemudian usaha, ini satuannya adalah joule. Jadi usaha dan energi itu satuannya sama. Nanti kita akan sebenarnya apa hubungan antara usaha dan energi gitu ya. Nah, selanjutnya, jadi usaha kayak ini ada seperti ini nanti. Konsep daya, daya adalah usaha tiap satuan waktu atau disimbolkan dengan P dari bahasa Inggrisnya power. Kemudian sama dengan W, usaha ya, dibagi dengan waktu, dan waktunya itu dalam sekon begitu. Jadi ini adalah masih berkaitan dengan usaha sebelumnya, di mana usaha kalau dia berkaitan dengan waktu nanti akan kita bisa nyatakan dalam daya ini begitu. Jadi satuan daya adalah watt, yang sering kita lihat ya mungkin dalam ada alat-alat yang dia sekian watt. Nah, itu adalah berarti kemampuannya dalam melakukan usaha begitu, dia setiap detiknya berapa. Yaitu energi. Sekarang kita akan bahas dulu energi. Dan kita bahas kali ini hanya dua dulu. Sebenarnya energi ada banyak dalam fisika begitu ya. Dan pembahasan nanti yang akan lebih banyak dibahas di bab ini itu adalah ada dua, nanti energi mekanik atau nanti energi potensial dan energi kinetik gitu. Jadi karena suatu benda itu bisa melakukan usaha karena dia diberikan sesuatu, atau yang sesuatu ini dinamakan sebenarnya energi gitu ya. Nah, seperti halnya kalau misalkan manusia itu bisa memindahkan batu yang besar, itu juga karena dia punya energi dari makanan. Dan nanti ada istilahnya mungkin dulu di SMP karena pernah belajar ada perubahan energi gitu kan. Jadi energi secara mudah ini adalah definisinya, yaitu kemampuan untuk melakukan usaha. Dan energi dan usaha itu juga satuannya sama, jadi saling berkaitan nantinya. Jadi bisa dikatakan juga kalau misalkan ini, jadi energi ini adalah bagian dari usaha ya. Jadi dan usaha dan energi itu juga saling ya, satuannya sama gitu. Tinggal nanti penyebutan istilahnya saja nanti yang akan berbeda. Nah, kita akan coba bahas dua. Jadi energi mekanik yang akan coba kita bahas. Yang ini terdiri dari dua. Itu adalah ada nanti energi potensial. Yang satu lagi nanti ada istilahnya disebut dengan energi kinetik. Nah, energi potensial ini adalah energi yang dia dimiliki oleh benda pada ketinggian tertentu. Jadi ini berkaitan dengan ketinggian, mudahnya begitu. Kemudian energi kinetik ini berkaitan dengan kecepatan. Jadi energi potensial disebutkan dengan EP, energi mekanik ini tadi energi mekanik seperti ini. Nah, energi potensial ini besarnya adalah, saya konsepnya tetap dari usaha ya, dari usaha kan usahanya adalah
F kali S, tapi energi potensial ini kan suatu benda misalkan berada di ketinggian tertentu, misal ini tingginya adalah contoh 2 meter misalkan, atau ketinggiannya adalah ini kita simbolkan dengan H gitu ya. Baik, nah ini di sini bendanya, kemudian mungkin ada benda lagi yang berada di atas. Nah ini berarti gaya yang bekerja di sini adalah gaya W, atau gaya berat gitu kan. W itu adalah mg, M kali G, kemudian perpindahannya adalah tinggal kalau dia W-nya ke bawah, berarti kalau misalkan dia dari sini sampai ke bidang datar, itu adalah H, berarti S-nya itu adalah H. Sehingga kita bisa nyatakan, kalau untuk kasus ini adalah, dia jadinya F-nya itu mg, kemudian S-nya adalah H. Sehingga, nah energi potensial ini di simbol ataupun dia dirumuskan sebagai massa kalikan percepatan gravitasi dikalikan ketinggian. M massa, G itu percepatan gravitasi, H itu ketinggian. Udah energi kinetik sekarang, jadi ini berkaitan dengan kecepatan. Jadi suatu benda yang dia bergerak dengan kecepatan tertentu, dia akan punya energi kinetik. Kalau dia 0, berarti energi kinetiknya dia 0. Dan ini juga energi potensial kalau dia berada di atas permukaan bumi pas di sini misalkan, dia akan 0 juga. Nah, ini setengah kalikan mv kuadrat. Ada asal muasalnya tapi agak panjang, jadi mudahnya kita pakai ini saja. Jadi massa dikalikan kecepatan kuadrat. Sama di sini keterangan, mungkin langsung saya tulis di sini saja. V-nya adalah kecepatan. Nah, sekarang kita masuk. Sebenarnya ada lagi energi panas, energi listrik, dan energi kimia dan yang lainnya begitu ya. Tapi di bab ini akan lebih banyak membahas dua ini, dan kita lanjutkan sekarang ke contoh soal. Yang pertama, jadi benda bermasa 10 kg bergerak di atas permukaan yang datar dan licin. Berarti tidak ada gaya gesekan dan didorong dengan gaya 100 jauh 5 meter. Berarti ini sudah diketahui gayanya adalah 100 Newton dan perpindahannya juga ini dianggap horizontal, berarti ya, perpindahan juga horizontal. S-nya adalah 5 meter, karena dia sudah searah, berarti langsung saja. Usahanya adalah F kalikan S, jadi 100 dikalikan 5, itu adalah 500 Joule. Mudah saja, jangan lupa untuk senyum. Soal berikutnya, ada sebuah balok yang 10 kg, jadi massa ini biasanya pengecoh saja, tergantung nanti kalau misalkan kasusnya ya. Jadi ini lantai licin. Oh, gambarnya tidak dituliskan. Jadi anggaplah saya gambarkan di sini. Ditarik dengan gaya F 25 Newton membentuk sudut 37 derajat. Arah horizontal berarti seperti ini ya. Berpindah ke kanan perpindahannya ke kanan sejauh 2 meter, tapi gayanya miring. Berarti kan yang dipakai adalah yang mendatar ini adalah F kalikan cos 37 derajat. Nah, berarti usaha gaya F kan ya. Nah, tapi yang dipakai adalah yang searah ataupun dengan perpindahan, berarti yang dipakai adalah F cos 37. Jadi langsung saja ya, kita masukkan nilainya. W sama dengan berarti F kalikan cos 37 derajat dikalikan perpindahannya. Jadi usahanya adalah F-nya 25, cos 37 derajat. Jadi kita ketahui ya 0,8. 0,8 kemudian perpindahannya 2. 25 kali 0,8. Kita hitung di sini saja 0,8 0,4 16 200 nanti koma, mudahnya langsung saja mungkin ya, berarti 20, 0-nya hilang 1, karena ya 00 di sini kan 200, jadi komanya 1 jadi 20 kali 2 berarti 40
Joule. Usahanya adalah 40 Joule. Nomor 4, ada benda 1 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan tetap 5 meter per sekon, energi kinetik. Ya, langsung saja ya, energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Dimasukkan nilainya setengah kalikan m-nya 1, v-nya 5 kuadrat. 5 kuadrat itu adalah 25 gitu kan. Jadi 25, saya tulis lagi ya, setengah kalikan 1 kalikan 5 kuadrat 25. Energi kinetiknya adalah, berarti kan 25 kali 1, 25. 25 bagi 2, 12,5 Joule. Soal selanjutnya. Benda 1 kg sekarang ketinggiannya 5 meter dari tanah. Energi potensialnya, G-nya kita pakai 10 meter per sekon kuadrat, karena tidak diketahui di sini. Masanya 1 kg, kemudian ketinggiannya hanya adalah 5 meter. Energi potensial itu M kalikan percepatan gravitasi dikalikan ketinggian. Energi potensial jadi masanya 1, G-nya 10, ketinggiannya 5. Energi potensialnya adalah 1 kali 10 kali 5, 50 Joule. Baik, terima kasih. Inilah contoh soalnya, semoga memudahkan kalian untuk belajar tentang usaha dan energi. Bagian pertama, jangan lupa untuk senyum. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.